Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini sudah sampai di part ke-6 tentang ujian sekolah matematika kelas 9. Oke, kita lanjutkan buat soal di part ke-6 ini. Contoh soalnya seperti ini. Akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x min 45 sama dengan 0 adalah. Nah, bentuk akar seperti ini. Untuk mendapatkan akarnya adalah kita faktorkan seperti itu ya. Untuk bentuk faktoran seperti ini saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, bisa dilihat di playlist. Tapi buat yang di sini saya coba lagi. Oke, di sini berarti dia tinggal x dikali x, gitu ya. Untuk persamaan kuadrat seperti ini, karena ini koefisiennya 1, x kuadratnya, berarti hasil perkaliannya yaitu min 45 kalau dijumlah adalah 4 buat mencari angka-angka yang ada di untuk faktoran ini. Oke. Berarti di sini perkaliannya 45 tapi kalau dijumlah adalah positif 4. Nah, kira-kira adalah 9 dan 5. Karena 9 kali 5 adalah 45. Karena di sini hasilnya ada positif, berarti kalau dijumlah positif ini plus ini min. Nah, seperti itu. Jadi plus 9 kalau dikalikan negatif 5 adalah negatif 45, tapi kalau dijumlah 9 dikurang 5 adalah positif 4. Nah, dari angka-angka ini tinggal kita masukkan dalam faktor ini. Berarti hasilnya x plus 9 x min 5 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan akar-akarnya kita gunakan 0 fungsi. X plus 9 sama dengan 0, berarti x sama dengan pindah posisi jadi negatif 9. X min 5 sama dengan 0, berarti pindah posisi, min 5 jadi positif 5. Nah, inilah jawaban buat soal ini. Negatif 9 dan negatif 9 dan 5. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor yang kedua di part ke-6 ini, soalnya seperti ini. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, x kuadrat plus 11x plus 28 sama dengan 0. Jika x1 lebih dari x2, maka 2x1 plus 2x2 adalah, ya, jadi yang dipertanyakan adalah nilai dari 2x1 plus 2x2. Oke, untuk mendapatkannya berarti kita sama seperti tadi nomor yang pertama ya. Kita faktorkan terlebih dahulu nilai x kuadrat plus 11x plus 28 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, yang hasilnya adalah perkaliannya 28 tapi kalau dijumlah adalah 11. Nah, kira-kira faktornya adalah 7 dan 4 karena ini sudah x ya. Karena ini sudah 1 ya koefisiennya, jadi tinggal gampang, tinggal ini x dan ini sini x, kemudian faktorannya adalah 7 dan 4. Plus 7 dan plus 4 sama dengan 0. Nah, berarti x plus 7 sama dengan 0, x sama dengan negatif 7, x plus 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 4. Oke. Di sini akar-akarnya sudah dapat. Nah, di sini syaratnya adalah x1 lebih dari x2. Artinya kalau yang lebih dari itu berarti min 7 dengan min 4, berarti yang lebih besar ada A. Yang lebih dari adalah min 4. Nah, berarti ini x1, yang ini adalah x2. Oke, berarti ini x1, ini x2. Yang ditanyakan adalah 2x1 plus 2x2. Nah, berarti kita dapat memasukkan nilai 2x1 dan 2x2 nya, substitusi ya. 2x1 nya adalah negatif 4, kemudian x2 nya adalah negatif 7, maka dapatnya min 8 ditambah min 14. Artinya berarti minnya bertambah ya, jadi min 8 dikurang 14 berarti min 22. Nah, itulah jawabannya, berarti yang B. Ini cara biasanya ya. Kalau cara cepatnya bagaimana? Kalau cara cepatnya juga ada. Di sini kita anggap bilang kuadrat ini x kuadrat plus 11x plus 28 ini kita buat rumus umumnya dulu, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, yang ditanyakan adalah 2x1 plus 2x2 ini bisa kita ubah seperti ini. 2x1 plus x2 itu jadinya adalah rumus x1 tambah x2 itu dia adalah min b per a. Nah,
Nah, jadi di sini tinggal memasukkan min B per A itu berarti kita ambil dari persamaan ini ya. Ini B-nya adalah 11, A-nya adalah 1. Nah, di situ ya. Berarti min B per A, min B. Min B-nya adalah 11, jadi nanti min 11 per 1. Oke, dapatnya berarti min 11 per 1. Kalau kita kalikan 2 kali min 11, jadi dapatnya min 22. Nah, ini akan lebih cepat kalau menggunakan rumus cepatnya seperti ini. Jadi dia rumus penjumlahan dari akar-akarnya, yaitu X1 plus X2, yaitu min B per A. Nah, ini ya. Itulah jawaban buat nomor kedua di part ke-6 ini. Kita lanjut ke nomor berikut. Oke. Nomor berikutnya yang ditanyakan adalah sumbu simetri dari fungsi fx 4x kuadrat plus 16x min 5 adalah. Nah, sumbu simetri itu kita sebut dengan SS, misalnya dengan ini sama aja nilai x-nya ya. Nilai x-nya. Nah, punya rumus itu dalam bentuk umumnya ini kan sama ax kuadrat plus bx plus c, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Yang rumus sumbu simetri itu adalah min b per 2a. Nah, ini rumusnya ya, jelasnya. Jadi sumbu simetri itu rumusnya adalah min b per 2a. Udah tinggal kita masukkan aja, berarti b nya itu adalah, kalau di sini berarti ini kan x kuadrat, a nya adalah 4, bx berarti x-nya nih sesuai ya, berarti B-nya adalah 16 dan C-nya adalah min 5. Nah, yang kita perlukan hanya min B per 2A. B-nya berarti adalah 16, sedangkan A-nya adalah 4. Nah, sudah. Kita masukkan min 16 berarti ya 2 kali 4. Hanya kena 4. Nah, berarti min 16 kita bagi 8. Dapatnya adalah negatif 2. Oke. Selesai untuk sumbu simetri. Jadi, perlu diperhatikan bahwa rumusnya ini ya. Dari bentuk umum fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, nah, adalah min b per 2a. Oke, itulah jawaban buat nomor ketiga di part ke-6. Oke, soal selanjutnya yang keempat, ini nilai optimum dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 12x plus 24. Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus dasarnya, yaitu fx sama dengan tadi ya, saya sudah tulis ax kuadrat plus bx plus c. Nah, buat untuk mencari nilai optimum itu nilai y-nya, yaitu min diskriminan per 4a. Nah, ini seperti ini. Nah, karena diskriminannya juga harus dicari, yaitu b kuadrat min 4ac. Ini agak ribet. Kita gunakan saja nilai yang tadi sumbu simetri, yaitu nilai x. Kita terlebih dahulu kita cari ini. Ini lebih mudah ya, karena tinggal min b per 2a saja. Nah, berarti kalau di sini min b per 2a itu kan b-nya adalah 12, sedangkan a-nya adalah 2 ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan min 12 per 2 kali 2. Nah, berarti min 12 dibagi 4 adalah negatif 3. Lalu bagaimana untuk mendapatkan nilai y-nya? Nah, kita tidak perlu mencari b kuadrat min 4ac, tinggal kita gunakan negatif 3, kita masukkan ke dalam fungsinya ini. Nah, ini kan akan dapat nilai y-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti ini y-nya sama dengan f dari negatif 3. Artinya tinggal 2 dikali negatif 3 kuadrat plus 12 dikali negatif 3 plus 24. Nah, dapatnya 2 dikali negatif 3 kuadrat kan adalah 9 ya. Dikalikan 9, ini jadinya min 36. 12 kali negatif 3 adalah 36 ditambah 24. Nah, 2 kali 9 adalah 18 dikurang 36 ditambah 24. Berarti dapatnya 18 dikurang 36 itu adalah 18 ya. Minus 18. Minus 18 tambah 24 berarti dapatnya adalah 6. Oke. Dapatnya yang D. Oke, itulah jawaban buat soal keempat, merupakan soal terakhir di part ke-6 ini, dan semoga bermanfaat buat penjelasannya. Untuk part-part berikutnya dapat dilihat, atau part sebelumnya dapat dilihat di playlist dari Kece Channel untuk ujian sekolah matematika kelas 9. Nah, saya akhiri buat kali ini dan sampai jumpa di part ke-7.